Babysitterku sayang part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Terima kasih ya Bunda yang tetap setia menunggu, semoga terhibur. Sejak malam mengerikan itu, rumah Dina berubah dingin. Dina tak lagi berbicara dengan Bima kecuali soal Aisyah. Suaminya tampak seperti orang yang kehilangan arah. Kadang termenung lama, kadang melamun sambil memandangi kosong keluar jendela. Dina mencoba mengalihkan fokusnya pada Aisyah, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Ia masih bisa melihat jelas wajah Bima dan Ningrum di kamar itu, berpelukan seperti sepasang kekasih sah, sementara ia sendiri ditinggalkan di dalam kesedihan. Pagi itu, saat Dina menjemur pakaian di halaman belakang, datanglah Bu Rati, tetangga dekat rumah. Perempuan berusia 50 tahunan itu terkenal cerewet, tapi hatinya baik. Din, panggil Bu Rati dengan suara agak pelan, seolah takut didengar orang lain. Dina menoleh, tersenyum hambar. Ada apa Bu? Tanyanya. Bu Rati mendekat, menatap kiri dan kanan dulu. Aku sebenarnya udah lama mau bilang, tapi aku takut kalau salah. Tapi setelah lihat wajahmu pucat terus belakangan ini, aku harus cerita, kata perempuan paruh baya itu. Dina berhenti menjemur, jantungnya berdebar. Cerita apa, Bu? Tanya Dina penasaran. Bu Rati menurunkan suaranya lebih lirih. Aku beberapa kali lihat si Ningrum itu pergi ke kampung sebelah, ke rumah dukun perempuan tua. Katanya dia sering beli minyak sama ramuan aneh. Aku curiga. Kayaknya dia pakai ilmu pelet. Ucap Bu Rati setengah berbisik. Dina membelalakan mata. Apa? Pelet? Iya, Bu Rati mengangguk mantap. Aku juga sempat dengar dari orang-orang, Ningrum itu pernah kerja di rumah lain, dan masalahnya sama. Dia bikin majikannya jadi aneh. Istrinya gak betah, akhirnya rumah tangga berantakan. Aku takut kamu kena giliran, Din. Lanjut Bu Rati. Kaki Dina mendadak lemas. Jadi, ini bukan sekedar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, pikir Dina. Malamnya, Dina memberanikan diri bicara dengan Bima. Ia menunggu sampai Aisyah tertidur, lalu duduk di ruang tamu. Bima masih termenung sambil memainkan gelas kosong di tangannya. Mas, suara Dina pelan namun tegas. Bima menoleh, matanya merah, wajahnya kusut. Apa? Jawabnya singkat. Kamu sadar gak kalau kamu udah berubah? Tanya Dina dengan suara dingin. Bima menunduk, tangannya gemetar. Aku tahu, aku sadar, tapi aku gak ngerti, Din. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nyakitin kamu. Tapi setiap kali aku lihat Ningrum, rasanya ada yang manggil aku. Ada yang narik aku. Aku gak bisa nolak dia. Jawab Bima. Dina tercekat. Air matanya kembali mengalir. Kenapa, Mas? Kenapa kamu kayak orang lain sekarang? Kamu masih ingat gak siapa aku? Aku istri kamu. Aku yang nemenin kamu dari nol. Aku yang ngasih anak ke kamu. Bima memegang kepalanya, seperti kesakitan. Aku tahu, Din. Aku tahu. Tapi setiap kali aku coba jauhin dia, kepalaku kayak mau pecah. Ada suara di dalam diriku yang nyuruh aku deket sama dia. Ucap Bima masih memegangi kepalanya. Dina menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, apa yang dikatakan berarti benar adanya, batinnya. Keesokan harinya, Dina mendatangi seorang ustadz yang terkenal bijak di kampungnya, Ustadz Rahman. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang dialaminya. Perselingkuhan Bima, tatapan aneh Ningrum, sampai cerita dari Bu Rati tentang dukun. Ustadz Rahman mengangguk tenang. Bu Dina, dari cerita ibu, besar kemungkinan ini bukan sekedar perselingkuhan biasa. Ada pengaruh sihir. Sihir itu nyata dan bisa merusak rumah tangga kalau kita lengah. Tapi ingat, sihir sekuat apapun tetap kalah dengan pertolongan Allah, kata Ustadz Rahman dengan bijak. Dina terisak. Ustadz,
Apa rumah tangga saya masih bisa diselamatkan? Apa suami saya bisa kembali jadi dirinya? Tanya perempuan itu. Insya Allah bisa, Bu. Tapi harus ada ikhtiar. Kita perlu ruqyah, banyak doa, dan yang terpenting, hati ibu harus kuat. Jangan biarkan kebencian menguasai. Karena itu justru memperlemah pertahanan diri kita. Jawab Ustadz Rahman. Dina mengangguk. Meski hatinya masih remuk, tapi dia mencoba kuat. Saya akan coba, Ustadz. Saya nggak mau kehilangan rumah tangga saya. Malamnya, Dina memberitahu Bima soal rencananya membawa ia ke Ustadz. Mas, katanya hati-hati. Besok ikut aku ke tempat Ustadz Rahman ya. Aku yakin ada yang salah sama kamu. Aku nggak mau kamu terus-terusan kayak gini, kata Dina. Bima awalnya menolak. Aku nggak perlu ke Ustadz. Aku cuma butuh ningrum, jawab laki-laki itu. Dina tersentak. Tangisnya pecah lagi. Dengar dirimu sendiri, Mas. Kamu sadar nggak? Kamu kayak orang kena ikatan goib. Ini bukan kamu. Aku tahu. Di dalam hatimu, kamu masih ada rasa buat aku dan Aisyah. Ucap Dina masih berharap. Bima menunduk. Wajahnya penuh pergulatan. Lama sekali ia diam, sebelum akhirnya berbisik. Kalau itu bisa bikin aku kembali normal, aku ikut. Jawab Bima pada akhirnya. Dina menutup wajahnya, menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ada secercah harapan. Namun di balik kamar tamu, Ningrum yang diam-diam mendengarkan percakapan itu, menggenggam kain selimutnya erat. Matanya berkilat penuh amarah, lalu ia tersenyum sinis. Kalau begitu, aku harus pastikan Bima gak pernah bisa lepas dariku. Gumamnya lirih. Ya, Ningrum masih ada di dalam rumah itu. Bima tidak mengusirnya. Sekalipun Dina tak bisa menyingkirkan perempuan itu, seolah dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Sampai sang pemilik rumah pun tak mampu mengeluarkannya. Paginya, udara terasa berat. Dina menggandeng Aisyah dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam erat jemari Bima. Lelaki itu tampak lesu, matanya sayu, seakan roh hidupnya telah direnggut. Mereka tiba di rumah Ustadz Rahman. Suasana rumah sederhana itu terasa damai. Aroma minyak kayu putih dan bacaan ayat suci mengalun pelan dari dalam. Dina merasakan sedikit ketenangan meski hatinya masih penuh luka. Silakan duduk, sambut Ustadz Rahman dengan ramah. Suaranya lembut. Ia menatap Bima lama, lalu bergumam lirih. Subhanallah. Bima gelisah. Kenapa Ustadz? Tanyanya. Wajahmu berat sekali, nak. Ada yang menempel. Mari kita mulai dengan doa. Jawab Ustadz Rahman. Ustadz Rahman menyiapkan air putih di baskom, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suaranya lantang, menembus setiap sudut ruangan. Saat surah Al-Baqarah dibacakan, tubuh Bima mendadak bergetar. Tangannya mengepal, wajahnya menegang. Din, aku panas, teriak Bima serak. Dina panik. Ustadz, suami saya kenapa? Tenang Bu, itu reaksi. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalam dirinya. Jawab Ustadz tegas, terus melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba suara Bima berubah. Berat, serak, bukan lagi suaranya. Jangan bacakan itu, dia milikku. Dia tak akan pernah bisa lepas dariku. Dina terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah. Ustadz Rahman menatap tajam. Siapa kamu yang berani mengikat hamba Allah ini? Tanyanya. Suara itu tertawa keras melalui tubuh Bima. Aku Ningrum, dialah milikku. Dengan minyak dan doa, aku sudah kunci hatinya. Dia tak akan pernah mencintai wanita lain kecuali aku. Jawab Bima, tentu saja bukan suara aslinya. Dina menutup mulutnya, air matanya deras. Ya Allah, ternyata benar. Ningrum, perempuan itu. Katanya. Keluar kau. Ustadz mengangkat tangannya, terus membacakan ayat kursi berulang-ulang. Tubuh Bima menggeliat, wajahnya memerah, keringat bercucuran. Teriak Bima sekeras-kerasnya, lalu tubuhnya terhempas ke lantai.
Ustadz Rahman menuangkan air ruqyah ke mulut dan kepala Bima. Tubuh itu bergetar hebat, lalu perlahan meredah. Bima jatuh terkulai, napasnya tersengal, matanya berkedip, menatap Dina dengan tatapan kosong. Din, apa yang sudah kulakukan? Suaranya kini kembali seperti dulu. Dina berlari memeluknya, tangisnya pecah. Kamu sadar lagi, Mas? Kamu tahu nggak betapa hancurnya aku selama ini? Aku hampir kehilangan kamu, katanya dengan suara bergetar. Bima menangis di pelukan istrinya. Ampuni aku, Din. Aku nggak bisa kendalikan diriku. Aku, aku hina, jawab Bima. Namun, suasana mencekam belum selesai. Tiba-tiba, dari pintu rumah terdengar suara gedoran keras. Buka! Dina dan Bima terkejut. Ustadz memberi isyarat agar mereka tetap diam. Pintu terbuka, dan di sanalah Ningrum berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, seperti orang kesurupan. Kalian berani rusak ikatan ini? Teriaknya. Dina berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Kamu, perempuan jahat. Apa kamu puas sudah hancurkan rumah tanggaku? Tanyanya. Ningrum tersenyum miring. Bima milikku. Aku sudah jampi-jampi dia. Kamu gak akan pernah bisa rebut dia kembali. Jawab Ningrum. Ustadz Rahman maju, membaca doa keras-keras. Setan, keluar dari perempuan ini. Ningrum berteriak. Tubuhnya terguncang hebat, lalu jatuh pingsan di lantai. Dina menatapnya dengan air mata bercampur amarah. Kenapa harus aku yang jadi korban? Apa salahku padamu, Ningrum? Bima menggenggam tangan Dina. Din, aku janji, ini terakhir kalinya. Aku akan jauhkan dia dari hidup kita. Aku cuma mau kamu dan Aisyah, ucap Bima dengan mata berkaca-kaca. Dina menatap suaminya lama. Hatinya masih luka. Mas, maaf. Itu bukan sesuatu yang bisa aku kasih begitu saja. Kamu udah hancurin aku. Tapi, kalau kamu sungguh-sungguh berubah, aku akan coba belajar memaafkan. Demi anak kita, jawab Dina. Bima menangis, berlutut di kaki Dina. Terima kasih, Din. Aku janji, aku akan tebus semua salahku. Ningrum akhirnya diantar pulang oleh keluarganya, lalu menghilang tak kemana. Orang bilang ia kembali ke kampungnya. Ada juga yang bilang ia dibawa berobat. Dina dan Bima perlahan mencoba membangun kembali rumah tangga mereka. Tapi bagi Dina, luka itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan doa. Ya Allah, lindungilah rumah tanggaku dari godaan setan dan manusia yang jahat. Kuatkan hatiku agar aku bisa berdiri meski telah jatuh sedalam ini. Dan di sisi lain, ia belajar menerima kenyataan bahwa cinta sejati bukan hanya diuji oleh kesetiaan, tapi juga oleh bayangan-bayangan gelap yang mencoba merenggutnya. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam kelam itu. Ningrum benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Tak ada lagi kabar, seakan ditelan bumi. Bima kini lebih sering di rumah, lebih dekat dengan Aisyah, dan rajin ikut pengajian bersama Dina. Ia berubah banyak, tidak lagi keras kepala, tidak lagi sering pulang larut malam. Ia seakan menebus semua kesalahannya dengan pengabdian tanpa lelah. Di mata orang lain, keluarga Dina tampak sudah kembali utuh. Tapi di hati Dina, ada satu bagian yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka pengkhianatan itu masih meninggalkan bekas. Malam itu, setelah menidurkan Aisyah yang kini berusia 5 tahun, Dina duduk di teras rumah sambil memandangi bintang. Bima datang membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Din, panggil Bima pelan. Dina menoleh sekilas, lalu menatap kembali ke langit. Apa? Bima menghela napas panjang. Aku tahu, aku gak pantas dapat kesempatan kedua. Aku masih lihat di matamu, kamu belum bisa sepenuhnya percaya lagi sama aku, jawab Bima. Dina terdiam lama sebelum menjawab. Kepercayaan itu kayak kaca, Mas. Sekali pecah, meski bisa direkatkan, retaknya tetap ada.
Aku berusaha demi Aisyah dan mungkin juga demi aku sendiri. Tapi luka itu tetap ada, jawab Dina. Ia masih fokus memandangi langit. Bima menunduk, air matanya menetes. Aku rela, Din, asal kamu tetap di sisiku. Aku akan habiskan sisa hidupku buat buktiin kalau aku masih pantas jadi suamimu. Rasa bersalah juga masih menghantui hati Bima. Dina akhirnya menoleh, menatap wajah suaminya yang kini benar-benar berbeda dari dulu. Ada ketulusan, ada penyesalan yang dalam. Mas, ucap Dina pelan. Aku sudah memaafkanmu, tapi memaafkan bukan berarti aku melupakan. Aku hanya berusaha berdamai dengan hatiku sendiri. Ucap Dina yang masih menatap Bima. Bima menggenggam tangannya erat. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Matanya masih meneteskan bulir bening. Malam itu mereka duduk berdampingan, dalam keheningan yang damai. Tak ada janji muluk-muluk, tak ada kata-kata manis, hanya dua hati yang mencoba belajar kembali berjalan di jalan yang sama, meski dengan bekas luka yang akan selalu mereka bawa. Dina menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ya Allah, doanya dalam hati. Terima kasih karena aku masih diberi kekuatan untuk bertahan. Luka ini mungkin tak pernah hilang, tapi aku percaya Engkaulah yang akan menjaga langkahku. Dan di dalam keheningan itu, kehidupan terus berjalan. Dengan cinta yang patah, lalu disatukan kembali. Bukan lagi seperti semula, tapi cukup untuk bertahan. Oke Bunda, ceritanya sampai di sini ya. Bagaimana endingnya? Kira-kira setuju nggak? Karena Dina masih memberi kesempatan untuk Bima. Kalau bunda-bunda di posisi Dina gimana? Apa memilih bertahan atau pergi? Ya, begitulah ya bunda, kita itu hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sebisa mungkin kuatkan hati dan iman, agar selalu mendapatkan lindungan dari Sang Maha Kuasa. Semoga terhibur dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.